Shalom adik-adik semuanya. Hari ini kita mau memulai sekolah minggu online kita. Nah, adik-adik yang sudah siap sekolah minggu, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Kita mau lipat tangannya, kita mau tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Ayo adik-adik, siap-siap sikap doa yang baik. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari yang telah Kau berikan kepada kami. Berkatilah kami ingin memulai sekolah minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau mempuji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri ya. Nah, ada sukacita Tuhan di dalam hati kita masing-masing. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah bernyanyi bersama, dan saatnya kita untuk duduk kembali. Kita duduk dengan tenang, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan adik-adik semua, kita siapkan Alkitab kita, dan kita akan mendengarkan cerita sekolah minggu. Nah, ceritanya seperti apa? Kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur. Kitab Mazmur yang pertama, ayat pertama dan sampai ke ayat yang ke-6. Mazmur pertama ayat 1 sampai ke 6. Di sini perikopnya berkata, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Nah, di sini seperti apa sih jalan orang benar? Apakah adik-adik tahu jalan orang benar itu seperti apa? Nah, orang benar itu adalah orang yang berada di dalam Tuhan. Nah, seperti apa sih ciri-cirinya orang yang berada di dalam Tuhan? Yaitu yang pertama adalah orangnya jujur. Nah, di sini dia tidak suka bohong dan tulus hatinya ya. Jadi orang yang benar yang berada di dalam Tuhan pasti adalah orang yang jujur. Dan yang kedua adalah orang yang benar adalah takut akan Tuhan. Nah, di sini takut akan Tuhan yaitu dia selalu berbuat baik kepada orang banyak, dia suka membaca Alkitab, melakukan hal-hal yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, seperti itu ya adik-adik. Dan yang ketiga, orang yang benar itu ciri-cirinya seperti apa? Yaitu
menjauhi hal-hal yang berbuat dosa. Nah, di sini dia tidak suka berbuat dosa. Contohnya berbuat dosa seperti melawan orang tua atau berbohong dan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan lainnya. Jadi seperti itu, orang benar adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang berada di dalam jalan Tuhan. Seperti itu orang benar. Dan yang kedua adalah jalan orang fasik. Orang fasik itu seperti apa sih Bang Jo? Nah, orang fasik itu adalah orang yang menyimpang dari ajaran Tuhan. Seperti itu. Kebalikan daripada orang yang benar, adik-adik ya. Ciri-cirinya seperti apa sih orang yang fasik, orang yang menyimpang dari ajaran Tuhan? Nah, ciri-cirinya yang pertama adalah orangnya sombong, dan yang kedua yaitu adalah dengki dan iri hati, dan yang ketiga suka berbuat dosa. Nah, kebalikan daripada orang yang benar, dia suka berbuat dosa, dia suka, contoh berbuat dosa tuh macam-macam adik-adik ya. Yang pertama itu melawan orang tua. Nah, di sini siapa nih adik-adik yang suka melawan orang tua? Dan juga berbohong. Dan juga melawan teman-teman, suka bersikap yang tidak baik kepada orang-orang. Nah, itu adalah orang yang fasik. Ya adik-adik, jadi di sini ada dua hal ya adik-adik, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Nah, di sini dijelaskan di ayat yang pertama, di sini Bang Jo akan bacakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pecomooh. Ayat kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi di sini orang yang benar harus berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena dia kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Dia selalu merenungkan firman Tuhan. Tidak hanya dia membaca Alkitab, tetapi dia merenungkan itu siang dan malam. Di sini ada nggak adik-adik yang suka baca Alkitab? Pagi-pagi baca Alkitab, siang-siang baca Alkitab, sampai malam pun baca Alkitab. Nah, itu ciri-ciri adalah orang benar. Dia suka akan Taurat Tuhan, baca Alkitab. Tiap hari dia baca Alkitab, dari pagi, siang, sampai malam. Nah, itu adalah orang yang benar. Dan yang kedua adalah yang di ayat ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, di sini ayat yang ketiga dijelaskan bahwa ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi orang yang benar pasti akan mendapatkan berkat. Sama seperti pohon di tepi aliran air akan selalu mendapatkan air yang banyak, tidak ada habis-habisnya. Sama seperti orang benar pasti akan selalu mendapatkan berkat dari Tuhan, tidak habis-habisnya. Sama seperti pohon ini, dan akan menghasilkan buah yang banyak. Seperti orang benar, pasti dia akan mendapatkan berkat daripada Tuhan, dan dia pasti akan berbuah banyak. Dan yang selanjutnya, di ayat yang keempat, ini tentang orang fasik. Nah, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Nah, sebab orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Nah, di sini orang fasik dia seperti sekam yang ditiupkan angin. Dia tidak tahan dalam penghakiman. Ya, pasti di sini orang yang fasik, orang yang berdosa pasti akan mendapatkan hukuman, yaitu akan menuju kebinasaan di dalam api neraka. Jadi seperti itu orang fasik yang suka melawan orang tua, yang suka berbuat dosa, pasti dia akan jatuh ke dalam kebinasaan, yaitu di dalam api neraka. Jadi seperti itu adik-adik, cerita tentang orang benar dan orang fasik. Nah, adik-adik semua di sini mau yang seperti apa? Mau seperti orang benarkah atau orang fasik? Nah, jadi ceritanya seperti itu tentang orang benar dan orang fasik. Semoga memberkati kita semua, dan juga untuk berkat untuk adik-adik semua, supaya kita harus rajin terus beribadah, kita harus terus rajin baca Alkitab seperti orang benar, tidak boleh seperti orang fasik. Dia akan nanti jadinya menuju kebinasaan ya adik-adik. Jadi seperti itu ceritanya, semoga memberkati kita semua.
Shalom. Nah, adik-adik, tadi kan sudah dengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Abang Jo tentang orang yang baik dan orang yang fasik. Nah, kalian pilih yang mana nih? Ya pasti pilih orang yang baik dong. Nah, salah satu ciri orang baik adalah rajin membaca kitab suci atau Alkitab. Nah, sekarang Kak Kiki mau tanya nih, siapa aja yang belum hafal kitab di Perjanjian Baru? Ayo. Kalau belum hafal, tenang aja karena itu adalah tugas kita di minggu ini, yaitu menghafalkan kitab-kitab di Perjanjian Baru. Kalau susah, tenang aja karena ada lagunya. Jadi kita tinggal menghafalkan lagunya aja. Oke, Bang Jo, dan lagunya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Oke adik-adik, nah untuk adik-adik tugas di minggu ini adalah menyanyikan lagu tadi, dihafalin dulu, terus dinyanyiin, habis selesai dinyanyiin, direkam, lalu dikirimkan ke grup. Nah untuk yang udah kirim lagu ke grup, nanti akan dapat poinnya loh adik-adik. Oke, karena kita sudah selesai sekolah minggu, kita mau tutup dalam doa. Oke adik-adik semuanya lipat tangan dan tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami agar menjadi anak-anak yang baik, yang taat akan perintah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.